Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya ibu-ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Insyira Putri Ramadhani, mahasiswi jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung, semester 6, yang saat ini sedang melakukan praktikum asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yaitu dengan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Nah, pada pagi ini saya akan membagi sedikit informasi mengenai karies atau gigi berlubang. Nah, apa sih karies atau gigi berlubang ini? Karies atau gigi berlubang ini merupakan kerusakan jaringan keras gigi di mana disebabkan oleh aktivitas bakteri. Adanya lubang pada permukaan gigi berwarna coklat kehitaman. Nah, seperti pada gambar di sini terlihat adanya lubang pada permukaan gigi dan berwarna kehitaman, di mana itu menunjukkan bahwa ada aktivitas bakteri. Selanjutnya, apa sih penyebab dari gigi berlubang ini? Yang pertama itu adalah mikroorganisme atau bakteri, di mana aktivitas bakteri akan menyebabkan gigi berlubang. Dan hal ini dipengaruhi juga karena adanya karbohidrat atau makanan, di mana karbohidrat ini merupakan sumber makanan dari bakteri. Jadi ketika ada karbohidrat atau sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi, itu akan menjadi tempat yang disenangi oleh bakteri dan akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh waktu, di mana waktu ini berhubungan dengan lamanya makanan atau karbohidrat menempel pada permukaan gigi kita. Nah, berikut ini ada satu video yang menunjukkan proses gigi berlubang. Nah, diawali dengan adanya bakteri dan sugar, atau sugar ini berasal dari karbohidrat yang berasal dari sisa makanan yang tertinggal, di mana akan menghasilkan sebuah asid atau asam. Nah, biasanya sisa makanan ini berada atau banyak bertumpuk pada groove atau lengkungan-lengkungan pada permukaan gigi, kemudian pada sela-sela gigi, dan pada permukaan antara gigi dan gusi. Nah, karies ini akan dimulai pada permukaan email atau permukaan paling luar, di mana nantinya itu diawali dengan adanya white spot atau bintik putih pada permukaan gigi, yang nantinya dia akan meluas atau jika dibiarkan dia akan meluas, bertambah besar, akan berwarna kehitaman, di mana akan menunjukkan sebuah aktivitas bakteri. Kemudian jika ditambah biarkan dia akan semakin dalam dan akan mengenai bagian dentinnya. Seperti ini, bagian dentin, lalu akan masuk ke pulpa dan nantinya bisa mengenai pada syaraf hingga akar gigi. Ketika sudah semakin dalam, ini dimana bisa menyebabkan infeksi, dimana akan menyebabkan abses atau adanya nanah pada gigi tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih tanda dari gigi berlubang ini? Yang pertama, itu adanya lubang pada permukaan gigi. Seperti yang terlihat di gambar di sini, terlihat adanya lubang pada permukaan gigi dan biasanya dibarengi dengan perubahan warna pada permukaan gigi menjadi coklat kehitaman. Tanda yang kedua yaitu sakit pada gigi. Nah, sakit pada gigi ini dirasakan ketika kita makan ataupun kadang ketika kita diam bisa tiba-tiba terasa sakit. Nah, itu menjadi tanda bahwa adanya gigi berlubang. Ataupun untuk awal biasanya ditandai dengan adanya rasa ngilu pada permukaan gigi ketika minum yang dingin, atau ketika minum yang panas, atau ketika kita makan makanan yang manis. Itu menjadi salah satu tanda. Dan tanda yang ketiga yaitu bau mulut, di mana bau mulut ini berasal dari aktivitas bakteri. Adanya sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi ini akan memicu perkembangan biak bakteri di dalam sana, sehingga akan ada pembusukan. Dan pembusukan inilah yang akhirnya akan menyebabkan bau mulut. Nah, tapi jangan perlu khawatir, ada cara untuk mengobati ketika gigi kita sudah terlanjur berlubang. Yang pertama yaitu caranya adalah dengan penambalan. Penambalan gigi ini merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh tenaga profesional atau dokter gigi. Penambalan gigi ini adalah dengan
menambahkan atau memasukkan suatu bahan tambah untuk mengembalikan kondisi gigi kita, untuk menumpat bagian yang berlubang sehingga tidak berlubang lagi. Sedangkan ketika kita mendapati gigi berlubang, lubangnya sudah besar tapi tidak terasa sakit sama sekali, jadi lubangnya itu telah mengenai bagian dalam gigi itu, bisa sampai ke bagian pulpa atau bahkan bisa sudah sampai ke bagian akar. Dan ketika sudah seperti itu, maka sudah tidak bisa ditambal. Salah satu caranya, alternatifnya adalah dengan pencabutan gigi. Kenapa harus dicabut? Karena sudah tidak merasakan sakit, berarti gigi itu sudah mati dan itu akan rentan terhadap infeksi. Kalau misalkan gigi itu tidak dicabut, ini akan menjadi sumber infeksi bagi gigi-gigi yang lain, sehingga infeksinya dapat menyebar pada gigi yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencegah agar gigi kita tidak berlubang? Nah, yang pertama adalah rutin menyikat gigi. Rutin menyikat gigi ini yang dianjurkan adalah minimal 2 kali sehari. Dengan waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan? Yaitu saat 30 menit setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, kalau sekarang saat bulan Ramadan seperti ini, saat kita berpuasa, maka yang dianjurkan adalah 30 menit setelah sahur dan malam sebelum tidur. Nah, kenapa disarankan itu setelah sarapan, bukan setelah mandi? Karena kalau misalkan kita setelah sarapan, akan mempersiapkan gigi kita untuk sepanjang hari kita beraktivitas, itu dalam keadaan yang bersih. Sedangkan kalau misalkan kita mandi dulu, sikat gigi dulu, baru kita sarapan, maka sisa makanan setelah kita sarapan itu akan tersimpan sepanjang hari hingga nanti kita sikat gigi lagi pada malam. Kemudian yang kedua adalah rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi. Di sini disarankan itu adalah 6 bulan sekali. Ini adalah sebagai deteksi awal kesehatan gigi dan mulut kita. Dan yang terakhir yaitu adalah perbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur ini merupakan makanan berserat, di mana makanan berserat ini memiliki yang namanya self-cleansing, yaitu kemampuan untuk membersihkan sendiri. Jadi ketika kita makan buah dan sayur, itu akan ketika ada sisa makanan yang menempel nih pada permukaan gigi kita yang tidak terbersihkan ketika sikat gigi, itu akan dibantu dibersihkan oleh buah dan sayur yang kita makan. Sehingga itu akan meminimalisir atau mengurangi sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi kita. Nah, mungkin cukup sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, barangkali ibu-ibu ada yang masih belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.